pagi, saya Mariana Nobuhayon dengan NPM 20 40 50 11 11 akan membawakan materi presentasi mengenai hukum keimigrasian. Pengertian keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Sedangkan imigrasi adalah tindakan datang untuk tinggal secara permanen di negara asing. Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang berbunyi, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Kemudian yang kedua adalah setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian internasional. Adapun jenis-jenis dokumen perjalanan, yaitu yang pertama adalah paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor terdiri atas paspor biasa, yaitu paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia serta yang bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah paspor diplomatik yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penetapan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Kemudian yang ketiga adalah paspor dinas, yaitu diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penetapan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik. Kemudian yang keempat adalah paspor haji yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah paspor untuk orang asing yang diberikan kepada orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Jenis dokumen perjalanan lainnya adalah visa. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman nomor 1439/BU-8/79/01 dan nomor JM-1/23 terdapat 3 jenis visa, yaitu yang pertama adalah visa diplomatik, kemudian yang kedua adalah visa dinas, dan yang ketiga adalah visa biasa yang terdiri atas 3 visa, yaitu visa transit, visa kunjungan, dan visa berdiam sementara. Izin keimigrasian. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang akan dikeluarkan oleh pejabat keimigrasian yang didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Izin keimigrasian terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama adalah izin singgah atau izin transit, kemudian yang kedua adalah izin kunjungan, yang ketiga adalah izin tinggal terbatas, dan yang keempat adalah izin tinggal tetap. Yang keempat adalah kebijakan selektif atau selective policy. Kebijakan selektif digunakan sebagai dasar untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian.
Berdasarkan prinsip kebijakan selektif atau selective policy, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk Indonesia adalah: pertama, orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Kedua, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban. Serta yang ketiga adalah tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip kebijakan selektif atau selective policy, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan tersebut tidak hanya pada saat orang asing masuk di wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing. Yang pertama adalah pengertian pengawasan orang asing. Pengawasan keimigrasian, yaitu pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah cara pengawasan orang asing, yaitu melalui pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang kedua adalah pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan, pengumpulan dan pengelolaan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing. Dan yang keempat adalah penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah bentuk pengawasan orang asing. Bentuk pengawasan orang asing adalah sebagai berikut, dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan administrasi. Pengawasan administrasi adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Yang kedua adalah pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian. Yang keempat adalah kewenangan pejabat keimigrasian. Pejabat keimigrasian di dalam melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan dengan pemantauan mempunyai kewenangan untuk: yang pertama adalah untuk mendapat keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing. Dan atau yang ketiga adalah memeriksa surat perjalanan atau dokumen atau surat keimigrasian dari orang asing. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum keimigrasian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.